Oke, selamat sore teman-teman semua. Kebetulan di sini sore hari ya, sekitar jam 4 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Di sini gua menceritakan tentang kisah tulang punggung keluarga yang kebetulan dia itu teman gua sendiri. Jadi awal mulanya itu temen gua entah kenapa minta bantuan ke gua langsung. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman tolong bantu channel saya, karena saya kalau memang banyak yang suka dengan cerita-cerita saya, mungkin kedepannya akan memperbanyak lagi. Nextnya juga cerita-cerita mungkin akan saya ceritakan lagi mengenai keseharian tentang diri sendiri maupun teman-teman gua. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, terus di share, di komen juga ya. Kalau memangnya ada kesalahan ya, mungkin karena ini podcast perdana gua, jadi dimaklum aja ya. Sebelum dengarkan cerita gua, saya harapkan ditemani secangkir kopi biar tidak terlalu menegangkan. Oke, jangan berlama-lama, kita masuk aja ke ceritanya. Jadi awal mula gua itu bekerja di suatu perusahaan ya yang bisa dinamakan cukuplah buat menghidupi kebutuhan sehari-hari ya. Pada suatu saat gua ketemu sama teman gua, sebut saja namanya si Arkel ya. Jadi si Arkel ini adalah tulang punggung keluarga. Jadi pada hari Kamis kita itu ketemu, entah sengaja atau gimana, dia bertemu dan kebetulan membawa secangkir kopi. Di situ bercerita mengenai tentang kehidupan sehari-harinya dia, yang gua nggak tahu, menurut saya sih begitu menyentuh hati ya mengenai keluarganya ini. Di situ dia menceritakan mengenai sedikit banyaknya ya masalah keluarga lah. Biasanya keluarga kalau nggak ada mistis-mistisnya itu kayak ada yang kurang ya. Kebetulan dia bilang ke saya dan minta tolong langsung, "Bro, kenapa? Bisa antar gua nggak hari Minggu?" "Bisa, kemana?" "Bawa berobat orang tua gua sakit." "Oh bisa, jam berapa?" "Ya sekitar jam 10, jam 11 lah kita berangkat dari rumah, tapi jemput gua." "Oh oke, bisa. Berarti saya ke rumah nih hari Minggu." Dan kata dia, "Iya hari Minggu jam 10." Singkat cerita, gua hari Minggu berangkatlah ke rumahnya bawa kendaraan. 1 jam kemudian nyampe di rumahnya. Setelah nyampe di rumahnya, benar memang orang tuanya sakit. Pas sakit itu mungkin bisa dibilang non medis, karena di medis sendiri tidak ada penyakit, cuman bilangnya sih sakit biasa lah ya. Kayak sakit perut, cuman nggak ada medisnya. Jadi agak bingung kalau tidak mempercayai yang mistis.
Nah, singkat cerita, masuklah keluarganya ke mobil. Berjalan sekitar setengah jam perjalanan, nggak ada yang aneh. Berapa lama kita berjalan? Sekitar 1,5 jam, nyampe lah di lokasi pengobatan alternatif. Nah, pengobatan ini kebetulan si keluarganya ini entah halusinasi atau gimana, gue juga nggak tahu sebenarnya. Cuman yang dia lihat di depan rumah itu banyak seperti makhluk halus. Entah makhluk halusnya apa tuh, entahlah. Cuman pada saat itu gue tidak terlalu mendengarkan. Nah, mungkin ke bawah sama perasaan orang tuanya yang sakit ini, jadi kayak ngelamun lah kayak gitu. Nah, pada saat pengobatan itu sendiri yang gue lihat, ya mungkin agak menyenangkan. Mencengangkannya gimana? Karena pengobatannya ini dibilang aneh. Anehnya kenapa? Karena pada saat si nenek-nenek ini mengobati, jadi si nenek-nenek ini bukan nenek-nenek yang ngobrol sebelum gua sama temen gua ini mau berobat. Jadi kayak berubah tingkah laku dan dia menceritakan kesalahannya apa aja. Nah, di situ gua agak kaget, kok bisa kayak gini. Setelah beberapa lama pengobatan dan dibilang penyakitnya apa, di situ sudah jelas katanya non medis. Sudah selesai sekitar 30 menit lah pengobatan dengan cara ya di jampe-jampe lah, kasih air. Di situ sudahlah gua pulang. Sebelum pulang itu ada kejadian aneh. Kejadian aneh apa? Jadi si temen gua ini istrinya itu kayak punya indera keenam atau tulang bolong atau apalah disebutnya, mungkin di kalian berbeda-beda lah. Jadi si istrinya temen gue ini entah kenapa tiba-tiba pada saat mau masuk mobil pulang itu ketawa cekikikan. Gue kaget di situ, kenapa? Nah, beberapa saat kemudian setelah ketawa langsung pingsan. Nah, pas pingsan itu gue panik, ini kenapa? Nah, dari suaminya ini saya suruh datang lagi aja ke ibu nenek-nenek tadi yang di dalam ngobatin. Panggil, kita takut kenapa. Pas sudah dipanggil, beberapa lama kemudian datang dan kasih air minum, gak apa-apa, ini mah yang di sini kenalan. Gue di situ panik, yang kenalan siapa kata gue, orang atau sebangsa jin. Nah, dari situ lanjutlah gue ada perjalanan. Entah kenapa gue perjalanan itu sampai rumah si teman gue ini merinding gak berhenti, terus kayak ada yang ada yang naikin di pundak gue sampai gue ke rumah. Sampai rumah pun gue bilang, bro, kok badan gue terasa berat sih sampai saat ini. Si teman gue ini bilang dia kayak manggil ustadz gitu di kampungnya, bahwa memang ada yang ikut dari tempat tersebut.
Nah pada saat itu gue mungkin kayak percaya nggak percaya, memang bener gue nyatanya ngalamin. Tapi setelah itu keesokan harinya normal-normal aja. Terus temen gue juga pada saat gue kerja ketemu bilang lagi bahwa setelah nyampenya di rumah itu, setelah gue pulang ternyata kakaknya sendiri kayak kemasukan lagi, dan dengan hantu yang sama, si cewek itu yang bersosok rambut panjang, kuku panjang. Ya mungkin mereka lihat ya, kalau gue ya iya aja. Gue bilang nggak percaya, memang adanya jin sama manusia berdampingan, ya memang gue percaya, akuin. Nah mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau memangnya kalian terhibur, suka dengan cerita gue, ya mungkin gue kedepannya bikin lagi kayak gini. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share. Oke, terima kasih.